Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fik Alvito dari Sistem Informasi Bilingual B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cost benefit analysis. Berikut penjelasannya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan cost benefit analysis atau analisis biaya manfaat. Yang pertama yaitu rincian biaya. Terdapat beberapa item yaitu biaya pengembangan hardware, software, firmware, dan biaya operasi atau pemeliharaan. Pada tahun ke-0 atau awal tahun pembuatan software yaitu 10 juta. Lalu biaya hardware 6 juta, biaya software 3 juta, biaya firmware 5 juta. Pada tahun berikutnya biaya operasi atau biaya pemeliharaan yaitu 2 juta. Di tahun kedua naik menjadi 3 juta. Di tahun keempat, di tahun ketiga naik menjadi 4 juta. Jadi total biaya atau TB, total biaya pada tahun 0 yaitu 24 juta, pada tahun ke-1 2 juta, tahun kedua 3 juta, dan tahun ketiga 4 juta. Kemudian ada rincian manfaat. Yang pertama, manfaat wujud, yaitu pengurangan biaya operasional. Pada tahun pertama yaitu 1 juta, tahun kedua 2 juta, tahun ketiga 3 juta. Peningkatan efisiensi pada tahun pertama yaitu 1 juta, tahun kedua 2 juta, tahun ketiga 3 juta. Pengurangan biaya persediaan pada tahun pertama yaitu 1 juta, tahun kedua 2 juta, tahun ketiga 3 juta. Jadi total wujud atau TW pada tahun pertama yaitu 3 juta, tahun kedua 6 juta, tahun ketiga 9 juta. Yang kedua, manfaat tak wujud. Yang pertama, peningkatan moral staff. Pada tahun pertama harganya 1 juta, tahun kedua 2 juta, tahun ketiga 4 juta. Kemudian peningkatan kepuasan kerja staff. Pada tahun pertama yaitu 500.000, pada tahun kedua 1 juta, pada tahun ketiga 2 juta. Kemudian peningkatan pengambilan keputusan. Tahun pertama 1 juta, pada tahun kedua 2 juta, pada tahun ketiga 4 juta. Jadi total tak wujud atau TTW pada tahun pertama 2.500.000, pada tahun kedua 5 juta, pada tahun ketiga 10 juta. Jadi total manfaat atau TM pada tahun pertama 5.500.000, pada tahun kedua 11 juta, pada tahun ketiga 19 juta. Proceed atau selisih dari total manfaat dan total biaya. Pada tahun pertama 3.500.000, pada tahun kedua 8 juta, pada tahun ketiga 15 juta. Analisis payback period. Perhitungan analisis payback period adalah sebagai berikut. Total biaya pengadaan sistem pada tahun ke-0 yaitu 24 juta. Proceed pada tahun pertama yaitu 3.500.000. Lalu total biaya pada tahun ke-0 dikurang proceed pada tahun 1 menjadi 20.500.000 yang dikatakan sebagai sisa biaya sistem pada tahun pertama. Kemudian dikurangi dengan proceed pada tahun kedua yaitu 8 juta. Sehingga sisa biaya sistem pada tahun kedua yaitu 12.500.000.
sehingga sisanya yaitu 12.500.000 dibagi 20.500.000 atau dikatakan sisa biaya pada tahun kedua dibagi sisa biaya pada tahun ke-1 dikali 1 tahun sama dengan 0,6 tahun. Sehingga payback periode sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya adalah 2,6 tahun. Dari fakta tadi dapat disimpulkan bahwasanya yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impas atau break even point pada waktu 2,6 tahun, yang berarti bahwa pada tahun ketiga sekolah mulai dapat mengambil keuntungannya dari sistem tersebut. Yang kedua, analisa return on investment atau ROI. Dengan metode ini maka persentase manfaat yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. Adapun perhitungan ROI sistem ini adalah biaya pengadaan pada tahun ke-0 24 juta. Biaya perawatan pada tahun ke-1 atau tahun pertama 2 juta. Biaya perawatan pada tahun kedua 3 juta. Biaya perawatan pada tahun ketiga 4 juta. Jadi total biaya yang didapat adalah 33 juta. Sedangkan total keuntungan yang didapat adalah sebagai berikut. Total manfaat pada tahun pertama yaitu 5.500.000. Total manfaat pada tahun kedua yaitu 11 juta. Total manfaat pada tahun ketiga 19 juta. Jadi total manfaatnya yaitu 35.500.000. Rumus ROI adalah sebagai berikut. ROI sama dengan total manfaat dikurang total biaya dibagi total biaya dikali 100%. Sehingga ROI sama dengan 35.500.000 dikurang 33 juta dibagi 33 juta dikali 100% sama dengan 7,5%. Sama dengan 7,5%. Artinya bahwa sistem ini akan memberi keuntungan pada tahun ketiga sebesar 7,5% dari biaya pengembangannya, sehingga sistem ini kurang layak digunakan bagi perusahaan ini atau sekolah ini. Yang ketiga, analisa net present value atau NPV. Perhitungan analisis NPV sebagai berikut. NPV sama dengan min nilai proyek atau biaya pada tahun ke-0 ditambah dengan prosit pertama dibagi 1 ditambah suku bunga yang ditentukan ditambah prosit kedua dibagi 1 ditambah suku bunga pangkat 2 dan seterusnya. Apabila diaplikasikan pada sistem yang baru ini, maka perhitungan nilainya dengan tingkat bunga sebagai contoh 15% per tahun. Maka NPV-nya sama dengan min 24 juta ditambah 3.500.000 atau prosit pada tahun pertama dibagi dengan 1 ditambah 0,15 atau 15% ditambah prosit kedua yaitu 8 juta dibagi dengan 1 plus 15% pangkat 2 ditambah prosit ketiga yaitu 15 juta dibagi dengan 1 ditambah 15% pangkat 3 sehingga didapat NPV yaitu min 5.044.628. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasanya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah min 5.044.628 atau NPV lebih kecil dari 0. Maka proyek tersebut tidak layak dilaksanakan. Keempat, metode tingkat pengembalian internal atau IRR.
Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap prosit yang didiskonkan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Misalnya, untuk suku bunga yang kita tentukan di awal tadi 15%, maka NPV pertama yaitu minus 5.044.628 atau nilai NPV-nya negatif atau di bawah 0. Untuk suku bunga yang kedua 20%, maka NPV kedua sama dengan minus 24 juta atau nilai biaya tahun pertama ditambah 3.500.000 atau profit pertama dibagi 1 ditambah 20% pangkat 1 ditambah 8 juta atau profit kedua dibagi 1 ditambah 20% pangkat 2 ditambah profit ketiga yaitu 15 juta dibagi 1 juta plus 0,2 atau 20% pangkat 3. Hasilnya didapat yaitu NPV kedua sama dengan minus 6.847.222 atau nilai NPV-nya negatif. Sehingga IRR sama dengan 15% suku bunga awal dalam kurung 20% dikurang 15% atau suku bunga kedua dikurang suku bunga pertama dikali dengan NPV pertama minus 5.044.628 dibagi NPV pertama dikurang NPV kedua. IRR sama dengan 15% ditambah 5% dikali minus 5.044.628 dibagi minus 5.044.628 dikurang min 6.847.222. IRR sama dengan 15% ditambah min 25.223.140% dibagi 1.802.554. IRR sama dengan 15% ditambah minus 14% sama dengan 1%. IRR sama dengan 1%. Artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 1% per tahun apabila tingkat bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan 15% per tahun. Maka IRR lebih kecil daripada 15%. Dengan kata lain, proyek tidak dapat diterima. Demikianlah presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.